أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Suratul Mu'minunah utawi iki iku surat Al-Mu'minun. Ngeten niki jenenge i'rab hikayah nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kedane nek nuruti i'rab sing asli suratul Mukminin. Tapi niki jenenge i'rab hikayah dadase suratul Mu'minun. Tapi iki iku surat Al-Mu'minun. Makkiyatun utawi surat Al-Mu'minun iku surat kang bangsa tumurun ing dalem kota Mekah. Wa ya utawi suratul Mu'minun iku mi'atun 100 wa samani au tis'a asyarata lan 18 utawa 19 apane ayatan ayate. Apane ayatan ayate ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apane ayatan ayate. Terus maranganten Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha, teman-teman wus bejo. Litahqiqi utawi qad iku krana faedah tahqiq utawa nyatakake. Krana faedah qad tahqiq utawa nyatakake. Aflaha ay faza tegese bejo. Sapa al-mu'minuna wong kang padha iman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sapa al-mu'minuna wong kang padha iman. Alladzina hum kang utawi al-mu'minun fi salatihim ing dalam salate al-mu'minun iku khasyi'un kang padha khusyuk. Iku khasyi'un kang padha khusyuk kang padha ndepe-ndepe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kang padha ndepe-ndepe ay mutawaldiuna tegese kang padha ndepe-ndepe. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lan kang utawi mukminun anil lahwi saking barang kang ora maedai. Sanep anil lahwi saking barang kang ora maedai minal kalami saking kalam au ghairihi utawa saliyane kalam. Iku mu'riduna kang padha mingu sapa mukminun. Walladzina hum lan kang utawi al-mu'minun lizakati maring zakat iku fa'iluna kang padha bayar. Ai mu'adduna tegese kang padha nekani sapa mukminun. Walladzina hum lan kang utawi al-mu'minun li furujihim maring pira-pira farjine maring pira-pira kemaluane al-mu'minun iku hafiduna kang padha njaga sapa al-mu'minun njaga anil haram saking barang kang haram. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin. Illa ala azwajim angin ing atase pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim bojo wadone mukminun. Angin ing atase pira-pira bojo wadone al-mu'minun. Ai min zaujatim tegese saking pira-pira bojo wadone mukminun. Auma utawa amat
au ma utawa amat malakat kang miliki apa aimanuhum pira-pira tangan-tangane al mukminun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim Aisarari tegese pira-pira wadon amat kal istimna'i kaya dene ngetokake mani biyadihi lanjut. Aisarari tegese pira-pira wadon amat fa innahum mongko saktenane mukminun iku ghairu malumina kang ora den panglah ora den paidu sapa mukminun fi ityanihinna ing dalem nekani ing ya Allah azwajihim au ma malakat aimanuhum Nah, sehingga niki famanibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Faman mongko utawi sapa wong iku ibtagha nupri sapa man wara adzalika ing dalem burine atau sakliyane wara adzalika ing burine atau ing sakliyane mengkono madzkur min azwajihim aw ma malakat aimanuhum minaz zaujati saking ingin jelasaken dalik saking pira-pira bojo wadon wasarori lan pira-pira wadon amat, artinya mencari selainnya istri dan juga budak perempuan adalah kal istimna'i kaya dene ngetokake mani biadihi kelawan tangane man atau kelawan tangane zauj sami mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fi ityanihinna ing dalem nekani ing azwaj au ma malakat aimanuhum faulaika mongko utawi mengkono mani batagha wara adzalik humul aduna yaiku wong kang padha nglewati batas ayil mutajawizuna tegese wong kang padha nglewati batas ilama maring barang la yahillu kang ora halal apa ma lahum kedue ya Allah ya Rabbi ya Karim man lahum kedue man walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum lan kang utawi al-mu'minun li amanatihim maring pira-pira barang kang den percayaake mukminun maring pira-pira barang kang den percayaake mukminun jam'an ya Allah ya Rabbi ya Karim hale rupa jamak lafat amanatihim niku nggih jam'an hale rupa jamak wa mufradan dan hale rupa kalimat mufrad li amanatihim kalau jamak kalau mufrad li amanatihim ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ahdihim lan janjine mukminun fima ing dalam barang bainahum kang tetep ing dalam antarane mukminun wa fima bainahum modena au fima utawa ing dalam barang bainahum kang tetep ing dalam antarane al mukminun wa bainallahi lan ing dalam antarane Allah min salatin baina sang salat wa ghairiha lan sakliyane salat iku ra'una kang padha njaga kang padha ngreksa
ay hafiduna tegese kang padha njaga sapa mukminun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Walladzina hum lan kang utawi mukminun ala sholawatihim ing atase pira-pira salate al mukminun niki sami jam'an hale rupa lafat kang jamak sholawatihim wa mufradan lan hale rupa lafat kang mufrad ala sholatihim iku yuhafiduna padha njaga sapa al mukminun ayyukimunaha tegese padha ngedekake sapa mukminun ing ya Allah ing salat utawa sholawat niku wau fi auqatiha ing dalam pira-pira wektune sholawat ulaika humul warisun ulaika utawi mengkono kufiyun ulaika utawi ya Allah ulaika utai mungkono mufun al mufun ya Allah ya Rabbi ya Karim ulaika utai mungkono al mufuna orang-orang yang memenuhi 7 syarat niku wau nggih selek gawe gampang-gampangan ulaika utai mungkono al mukminuna alladzina fi shalatihim khasyun ila akhirih ngoten. Humul warisuna yaiku wong kang padha marisi la ghairuhum mausufun laika te mengkono al mausufun terus al mausufun isim maf'ul ulaika te mengkono al mausufun orang-orang yang disifati tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim humul warisuna yaiku wong kang padha maris la ghairuhum ora sak liyane mausufun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun alladzina yarisuna kang padha maris sapa ulaik al-firdausa ing surga firdaus wa ta'i al-firdaus iku jannatun ya Allah iku jannatun surga a'lal jinani kang paling dukure pira-pira surga hum utawi ulaik utawi mausufun ta ulaik fiya ing dalam al firdaus khaliduna kang padha langgeng fi dzalika isyaratan ilal ma'adi fi dzalika iku ing dalam mengkono-mengkono ulaika humul warisun isyaratan utawi isyarah ilal ma'ati maring nggon bali ilal ma'ati maring nggon bali oi nasibulan nyocoki ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yunasibu dzikrul mabda'i ba'dahu ngaten nggih syaratan ilal ma'ati wa yunasibulan mantesi ing ya Allah dzalik niku ulaikaumul warisun ta isyara ilal ma'at nggih wa yunasibulan mantesi ing dzalik apa dzikrul mabda'i nutur ing kawitan ba'dahu ing dalam sause ulaikaumul warisun kawitane napa rupane walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Surat Al-Hajj, surat Al-Mu'minun ayat 12 pun sakmenten mawon. Samangke awak dhewe pun dugi surat Al-Mu'minun. Surat baru pun selesai kemarin surat Al-Hajj-nya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki awal surat Al-Mu'minun ini merupakan ya tanda kutipnya merupakan sebuah catatan besar bagi kita para mukminin bagaimana kita seharusnya menjadi mukmin yang baik. Pun bismillahirrahmanirrahim suratul mu'minunah. Ini merupakan surat Al-Mu'minun. Sampean bisa lihat sendiri dalam kitab Hasyiah Sawinya
Beliau qauluhu al-mu'minun mudhafun ilaihi majrurun biya'in muqaddaratin mana amin zuhuriya istighalul mahalli biwawil hikayah. Jadi memang bahasanya suratul mu'minun bukan suratul mu'minin. Tapi tetap lafaz al-mu'minun itu dibaca jar karena statusnya dia itu menjadi mudhaf ilaih. Dijarkan menggunakan ya yang dikira-kirakan, yang tidak bisa tampil, yang tidak bisa tampak gara-gara dia sedang tersibukkan dengan i'rab hikayah, wawu hikayah. Menjadi bacanya suratul mu'minun. Makkiyatun. Surat Al-Mu'minun ini merupakan surat Makkiyah, artinya surat yang turun di Mekah. Ada yang mengatakan khabarun wa dhahiruhu anna jami'aha makkiyun. Secara dhahirnya seolah-olah memang semuanya itu merupakan surat Makkiyah. Tapi ada yang mengatakan wakila illa salasa ayatin wa ya qauluhu walau rahimnahum ila akhirih fa innahunna madaniyat. Jadi ada yang mengatakan surat Al-Mu'minun ini surat Makkiyah kecuali 3 ayat berupa ayat walau rahimnahum sampai 3 ayat yang setelahnya. Sekarang jumlah ayatnya. Wahiyya mi'atun wasamani autis asyarata ayatan. Jumlah ayatnya surat Al-Mu'minun itu ada yang mengatakan 119, ada yang mengatakan 118. Yang menjadikan titik perbedaan itu pada ayat summa arsalna Musa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Di ayat ini ada yang mengatakan apakah ini merupakan ayat yang sempurna, satu ayat yang sempurna, ataukah hanya sebagian ayat. Ini yang menjadi titik perbedaan total daripada ayat-ayatnya, jumlahnya Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung para mu'minun. Sungguh telah beruntung para mu'minun, orang-orang yang beriman. Tengeriki ingin dikatakan sungguh telah beruntung para mukminun. Yang pertama, siapa sih? Al-mu'minun itu merupakan jamak daripada lafaz mukmin. Kita baca di tangan ngono. Al-mu'minun itu merupakan jamak dari mufrad berupa mukmin. Yang mana definisi al-mu'min adalah wa huwa al-musaddiqu billahi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. Yang namanya orang yang mukmin adalah orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala, terhadap para rasulnya, terhadap para malaikatnya, terhadap para kitab-kitabnya, dan juga hari akhir, dan juga takdirnya Allah, takdir baik, takdir buruk, takdir senang atau takdir sedih. Ini maksud daripada para al-mu'minun, orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala, para rasulnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan juga berupa qada qadar. Itu definisi daripada al-mu'minun. Sekarang kita membahas qad aflaha aifaza, sungguh telah beruntung. Niki perlu dibahas daripada segi balaghahnya. Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh bahwa qad ini faedahnya adalah lit tahqiq. Lah mestinya kalau lit tahqiq itu berarti ini merupakan sebuah hal. Iki kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan juga punya zaman madi.
dan juga pakai qad. Berarti ini seolah-olah memang benar-benar sudah terjadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendika akan qad nakidatun lima faqat tasbutu al mutawaqqi, ya, nakidatun lima fukida, ya, tasabbitu al waqi' wa lima tangfihi. Tengriki dingendika akan wala syakka anal mu'minin kanu mutawakki'ina limisli hadhil bisyarah wa hiya al ikhbar bisabatil falah lahum fakhutibu bima dalla ala sabati ma tawaqqa'u. Jadi sebenarnya ngeten, aflaha itu kan maknanya kan sebuah keberuntungan. Lah para mukminun, orang-orang yang beriman itu sangat berharap untuk mendapatkan yang namanya sebuah keberuntungan. Aifaza, sebuah keberuntungan. Lah, sehingga berharap itu kan merupakan sebuah hal yang sifatnya untuk perkara yang akan datang. Sekali lagi yang namanya berharap itu terhadap suatu hal yang masih akan datang. Akan tetapi di sini dibahasakan dengan bahasa madhi dan bahkan dikasih bahasa qad, yang mana faedahnya ini untuk menunjukkan bahwa ini sudah terjadi, dan bahkan dikasih yang namanya qad yang faedahnya untuk tahqiq bahwa ini benar-benar sudah terjadi, benar-benar sungguh beruntung. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang diharapkan oleh para mukminun ini benar-benar nanti akan terjadi, sehingga dikasih zaman madhi seolah-olah itu benar-benar sudah terjadi. Paham ora? Lek biasane awak dhewe ngono katakan semisal ya, ketika kita mengharapkan sesuatu yang mana notabene kalau kita itu mengharapkan tentunya itu kan untuk zaman yang akan datang, maka untuk kita itu semakin mantap, untuk kita itu semakin yakin bahwa hal tersebut benar-benar akan kita dapatkan, maka itu biasanya kita rubah dengan bahasa yang madhi, oleh-oleh, wis oleh-oleh. Jadi faedahnya seperti itu, biar kita itu bahasanya biar benar-benar memahami terhadap apa yang ada di dalam redaksi Al-Qur'annya. Jadi orang kok salah, orang kok bahasanya kok salah bahwa ini zaman madhi mboten. Tetap ini faedahnya adalah sebenarnya sebuah hal yang untuk mustakbal, tapi tetap dibahasakan pakai bahasa madhi dan bahkan dikasih faedah, dikasih qad yang faedahnya untuk tahqiq. Ini untuk ikhbar bisabatil falah, ini untuk menghabarkan bahwa apa yang mereka para orang-orang yang beriman harapkan berupa sebuah keberuntungan itu benar-benar akan mereka dapatkan. Guys. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, niku qad aflahal mu'minun, ay faza al mu'minun. Para orang-orang mukmin yang beruntung itu yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat-sifatnya para mukminin yang akan disebutkan ini, orang-orang yang beriman yang beruntung itu memiliki 7 sifat. Memiliki 7 sifat. Sifat yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'in, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni mereka-mereka yang di dalam salatnya itu merupakan orang-orang yang khusyuk, ay mutawadhi'una, yakni mereka orang-orang yang khusyuk. Yes, ini yang paling didahulukan. Dawuhnya para ulama seperti yang kita ketahui. Kuncinya orang mukmin itu ya berada di dalam salat. Mulana bahkan di sini disifati sifat yang disebutkan yang paling pertama sendiri adalah salat. Bukan mereka orang yang melakukan haji, bukan mereka orang yang melakukan zakat, tapi alladzina hum fi salatihim, yakni mereka-mereka yang di dalam sholatnya itu mereka khusyuk. Khusyuk itu bagaimana sih?
khusyuk itu bagaimana sih? Yang akan ada yang mengatakan khusyuk itu merupakan pekerjaannya jawarih atau anggota badan. Jadi menurut pendapat pertama yang penting jawarihnya atau anggota badannya ini sudah anteng, itu berarti sudah khusyuk. Itu menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua mengatakan al khusyuk huwa sifatul qalbi. Sing jenenge khusyuk itu merupakan sifatnya hati. Jadi yang penting atine niku khusyuk, mboten mikiraken liyane, ya berarti itu sudah dianggap khusyuk. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa. Yang namanya khusyuk itu perpaduan antara antengnya, tumak ninahnya, antengnya anggota badan, dan khusyuknya hati, tidak menolehnya hati kepada selainnya Allah Ta'ala. Mulanya tengah diki, sampai bisa lihat tentang kitab Hasyiatus Sawinya, khusyuk itu menurut pendapat yang paling sahih adalah ay khusyuk dohiron wa batinan. Khusyuk yang secara dohir dan ya khusyuk yang secara batin. Khusyuk dohir itu bagaimana? At-tamasuk bi adabi shalah. Yaitu khusyuk dengan artian dia itu menggunakan adab-adabnya salat. Berupa nopo? Tidak menoleh, tidak dolanan, tidak mendahului imam. Ya, ini namanya khusyuk. Khusyuk secara dohir. Jadi khusyuk secara dohir niku mengantengkan tangannya dan seluruh anggota badannya tanpa melakukan atau melanggar yang namanya adab-adabnya sholat. Itu khusyuk secara dohir. Dan termasuk daripada khusyuk yang dohir adalah melihat ke tempat sujud. Nah, bahwa melihat ke tempat sujud. Taunya para ulama, sunnah bagi orang yang sholat itu untuk melihat ke tempat sujud. Jadi rotok munduk melihat ke tempat sujud. Jadi biar konsen, biar tidak kabur pandangannya kemana-mana, itu melihat ke tempat sujud. Itu namanya khusyuk yang dohir. Adapun khusyuk yang batin yaitu menghadirkan istihdoru aldomatillah wa adamu tafakur bidunyawiyin. Ini loh, terus menghadirkan keagungannya Allah Ta'ala dan tidak memikirkan hal-hal yang duniawi. Wes ngene wes tak kayak definisi khusyuk sing gampang seperti yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan juga I'anah. Khusyuk itu para ulama pun khusyuk yang batin nggih. Secara zahir para ulama itu khilaf. Khusyuk yang batin itu bagaimana sih? Menurut pendapat pertama, khusyuk secara batin itu artinya kamu bisa mengangan-angani terhadap apa yang kamu baca. Allahu Akbar, angen-angen karo sing jenenge takbir. Marongono maca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kangen-angen maknane Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Dan seterusnya. Itu namanya khusyuk secara batin menurut para ulama. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, khusyuk secara batin itu seseorang benar-benar berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah Gusti panjenengan duduaken dalan ingkang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan namung dumateng panjenengan kula nyembah lan dumateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Jadi khusyuk yang secara batin menurut para ulama yang paling unggul adalah harus mengangen-angeni terhadap apa yang dia baca. Tidak boleh tersibukkan dengan yang lain sekalipun itu perkara ukhrawi. Iki sing khusyuk sing paling apik dhewe ya. Jadi pokoknya kudu ngangen-angen apa sing dekne waca. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau urusan akhirat pun itu enggak boleh. Jadi semisal kalau ada orang sholat, dia kepikiran ya Allah Gusti, kalau kailingan ambek dosa-dosa nih, kalau nikata dosa nih jenengan sepuro. Kalau niku dikalian neraka jangan lebetaken dumateng surga. Itu menurut pendapat pertama itu enggak khusyuk. Karena dia tidak berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Tapi menurut pendapat ulama yang kedua mengatakan bahwa khusyuk itu nggak harus berangan-angan terhadap apa yang dia baca.
tapi sing penting dia berpikir tentang hal-hal yang ukhrawi, berpikir berangan-angan terhadap keagungannya Allah Ta'ala, iku jenenge khusyuk. Wes niku khusyuk zahiran wa khusyuk batinan. Ya, menurut pendapat yang paling unggul itu perpaduan di antara keduanya. Lah, kalau kita mengacu kepada para pendapatnya para ulama, sakjane khusyuk nang jerone salat itu merupakan sebuah kewajiban ataukah merupakan sebuah syarat? Paham ora bedane? Apakah itu merupakan syarat ataukah itu merupakan sebuah kewajiban? Bedane kalau khusyuk itu merupakan syarat, berarti kalau nggak khusyuk itu nggak sah. Kalau merupakan sebuah kewajiban, berarti umpama gak ngelakoni khusyuk, iku wong iku salate sah, cuma nopo dia dianggap tidak melakukan kewajiban yang namanya khusyuk. Para ulama berbeda pendapat. Kalau dawuhnya sinten iki jenenge Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa yang namanya khusyuk itu merupakan syarat sah. Nah ini rotok wabut Pak. Imam Ghazali ku ya wali ya ulama sing alim tenanan. Nep. Tadi pendapat pertama salah satunya dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang namanya khusyuk di dalam salat itu merupakan syarat sah. Sehingga kalau nggak khusyuk nggak sah salatnya. Wah, apa tenan Pak? Al-Imam Al-Ghazali. Saya bacakan beberapa dawuhnya para ulama yang mengatakan bahwa sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, salat itu khusyuk itu merupakan sebuah syarat ya. Tang mriki dingendikaken dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi niki nggih. Banyak sekali amal fuqaha faqad dzakara al-faqih Abu Lais rahimahullah fi Tanbihil Ghafilin anna tamamal qiraah ay yaqra'a bi ghairi lahnin wa ay yaqra'a bit tafakkur. Niki banyak sekali para ulama yang mengatakan bahwa yang namanya khusyuk itu merupakan sebuah syarat. Salah satunya wa ammal Ghazali rahimahullah fa innahu naqala an Abi Thalib al-Makki an Bishr al-Hafi annahu qala man lam yahsya fasadat salatuhu. Barang siapa yang tidak khusyuk berarti salatnya rusak. Wah ya apa tenan iki. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullah kullu salatin la yahduru fihi al-qalbu fa ya ilal uqubati asra. Dawuhnya Al-Imam Al-Hasan, beliau dawuh setiap salat yang di dalamnya tidak dihadirkan hati, maka itu lebih cepat untuk mendatangkan siksaan. Tambah apa tenanan, Pak. Wa an Mu'ad bin Jabal man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa fi salat fala salata lahu. Dawuhnya beliau Mu'ad bin Jabal, barang siapa yang salat dalam keadaan dia masih tahu, dia masih kenal orang kanannya siapa, kirinya itu siapa, maka fala salata lahu, dia sama halnya tidak salat. Kan ngeri itu Pak ini. Panjen para ulama zaman biyen Masya Allah oleh ing dalam salat itu saking khusyuke. Bahkan kalau lanjutaken diyen nggih teng mriki waruya aidon musnadan diriwayatkan di dalam hadis musnadnya teng mriki dingin-akan Kanjeng Nabi dawuh innal abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sudusuhu wa la usyuruhu wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma'aqla minha. Sungguh tidak akan dicatat bagi seorang hamba yang melakukan salatnya, tidak dicatat 1/6 pahalanya atau 1/10 pahalanya, kecuali apa yang dia itu di dalam salat tersebut dia itu berakal, dia itu benar-benar berangan-angan. Gampangannya ngomong, sekadar apa dia khusyuk, maka sekadar itu pula ganjarannya dicatat. Dalam hadis lain dikatakan
bahasa lainnya yang paling titik tekan wa inna ma yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Sing dicatat imang Pak, mek sing napa? Mek sing dia itu menghadirkan dia itu khusyuk di dalam salat tersebut. Lah nek awak dhewe ngami mulai awal sampai akhir orang ngerti apa. Salat iki koyo otomatis ngono. Pikirannya malah melayang. Jadi menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya salat itu merupakan sebuah syarat sah. Iki abot tenanan. Yang namanya khusyuk itu merupakan syarat sah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwa yang namanya niki napa khusyuk itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi berarti umpama gak khusyuk ngono salatnya tetap sah, tapi napa dia tidak melakukan kewajiban. Niki lho. Teng mriki dawuhnya beliau fa in qila fa hal taquluna inna dzalika wajibun fis shalah. Apakah yang namanya khusyuk itu wajib di dalam salat? Kulna, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kulna innahu indana wajibun. Sing jenenge khusyuk nang jerone salat itu merupakan sebuah kewajiban. Bukan syarat sah, tapi kewajiban. Teng mriki beliau mengutarakan beberapa beberapa dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa memang wajib. Yang pertama, dawuhnya Allah Ta'ala afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak berangan-angan terhadap Al-Qur'an ataukah mungkin di atas hati mereka itu terdapat tutup-tutupnya hati. Wat tadabbur la yatasawwaru bidunil wuqufi 'alal ma'na. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam ayat lain disebutkan wa aqimis sholata lidzikri. Garis bawahi. Wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqim lan ngedekno sapa sira as-sholata ing salat lidzikri krana arahe nutur utawa eling ing ingsun. Dan dirikanlah salat karena untuk mengingatku Allah. Berarti ini kan perintah salat, tidak lain tidak bukan agar seseorang itu napa untuk mengingat terhadap Allah Ta'ala. Jadi yang namanya sebuah salat itu didirikan untuk lidzikri, untuk mengingat terhadap Allah Ta'ala. Ini sekali lagi juga ingin saya sampaikan, aqimis sholata lidzikri ini beberapa orang liberal, ini ada yang mentafsirkan secara ngawur. Kan bahasanya dirikanlah sholat karena untuk mengingatku. Sehingga dari ayat ini sebagian orang liberal mengatakan bahwa lo berarti sholat itu ora penting. Sing penting niku eling nang pangeran. Nah, ini ya bahaya. Ini jelas mereka tidak memahami arti secara utuh daripada ayat tersebut. Ayat tersebut itu bukan hanya menitik tekankan kepada lidzikri atau mengingat terhadap Allah Ta'ala saja, tapi kalimatnya aqimis sholata lidzikri. Perintahnya berarti loro. Aqimis sholat, dirikan sholat yang pertama. Yang nomor dua, lidzikri. Jadi orang enak istilahnya cara bahasane wong-wong salate wong Jawa iku sing penting mek gur eling nang pangeran kuwi salah. Nang perintahe nang kene iku bukan cuma lidzikri saja, tapi aqimis sholata. Aqimis sholata tur lidzikri. Pun niku ngoten. Tadi ini beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Masya Allah yang namanya sholat itu wajib untuk kita itu lidzikri, untuk kita itu mengingat terhadap Allah Ta'ala. Lana niki sing lebih ngeri dingendikaken teng hadise ya Allah ya Rabbi ya Karim man wa innamal khusyu'u liman tamakkana wa tawadhu'a. Khusyuk itu hanya mungkin bagi orang yang bisa tawadhu, bisa mendekatkan diri terhadap Allah Ta'ala. Mulane teng hadise lintune dingendikaken man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yasdad minallahi illa bu'dan. Niki kula seket krungu hadise kok ya ngawuri. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya' wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa
yang sholatnya itu tidak menambahkannya dia jauh, tidak menambahkan, tidak membuat dia itu menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan perkara-perkara yang buruk, maka tidaklah salat tersebut menambahi kepada dia kecuali dia hanya tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, ini ngeri tenan Pak hadis Pak. Tadi wasalatul ghafil la tamna'u minal fahsya. Ini bentuknya orang yang ghafil, bentuknya orang yang salatnya orang yang lupa. Insyaallah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih. Tadi teng mriki ngoten. Jadi kalau pendapatnya para ulama secara garis globalnya semua sepakat bahwa yang namanya khusyuk itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau apakah itu termasuk syarat atau tidak para ulama khilaf. Mulana beliau itu sampai mengumpamakan itu seperti ini loh. Bentuk daripada kenapa orang itu sholat tapi dia nggak khusyuk itu termasuk orang yang kurang adab, bahasa ini kasar ngomong, kurang etika. Tengeriki dikatakan wa amma dzikru, yang namanya sholat itu kan di dalamnya bacaan dzikir-dzikir dan juga bacaan Al-Qur'an. Fa innahu munajatun ma'allahi ta'ala. Yang namanya sholat itu kebanyakan bentuknya bacaan-bacaannya adalah dzikir. Dzikir itu adalah munajat terhadap Allah Ta'ala. Fa imma ayyakun al maqsudu minhu kaunuhu munajatan awil maksud mujarradul huruf wal aswat. Ngoten lho. Sing jenenge wong ku maca dzikir, maca Quran nang hirine salat itu kira-kira tujuane munajat apa cuma gur maca ngono tok. Maka jelas bahwa ini artinya adalah munajat. Ini adalah munajat. Awake iki sedang berbisik-bisik, awake sedang matur dumateng Gusti Allah. La wa dzalika la yatahaqqaqu illa idza kana al-lisanu mu'abbaran amma fil qalbi min at-tadarruat. Yang namanya munajat, kita berbisik-bisik, kita matur dumateng Gusti Allah, itu tidak bisa terrealisasi, terbentuk secara baik, la yatahaqqaq, tidak bisa terrealisasi secara baik kecuali lisan itu menjadi juru bicara daripada apa yang ada di dalam hati berupa tadarruat atau pematur-pematur. Maka melana nang reading dia akan fa'ayyu su'alin fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim wa kanal qalbu ghafilan anhu. Maka bagaimana bisa mungkin kalau ada orang itu mengucapkan lisannya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim yang artinya ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tapi hatinya lalai. Itu dianggap sebuah munajat yang bagaimana? Dianggap munajat yang bagaimana? Bal akul. Bahkan walau jarat hadil kalimat ala lisani wa hadirun fi bayadin nahar illa anal mutakallim ghafilun liqauli mustahrikal hambi fikrin al afkar walam yakun lahu qasdu tawjir khitab alaihi inda nutqihi lam yasir baron fi yaminihi. Nang mriki intine adalah mulane nang mriki dikatakan intine apapun ucapan, apapun munajat, apapun yang kita ucapkan tatkala sholat, kalau kita itu tidak ada rasa, tidak ada peresapan di dalam hati, itu nggak bisa dikatakan munajat. Ngoten loh. Kon, mulane secara garis globalnya yang namanya khusyuk itu merupakan sebuah kewajiban. Bahkan ada yang mengatakan sampai itu tarafnya adalah merupakan syarat sah. Saat ini tak gambarno, tak kei gambaran betapa khusyuknya para ulama zaman dahulu di dalam sholatnya. Seperti yang dingendikaken sampean lihat sendiri di dalam kitab An-Nawadir karyanya Syekh Al-Qulyubi. Di situ disebutkan ada salah satu orang yang pada waktu itu nggak senang dengan salah seorang wali. Hadir di majelisnya wali. Marang ngono gak seneng. Apa to wali kuwi muridnya wakeh. Kiai kuwi cara bahasane iki. Syekh itu merupakan orang yang paling yo apa ecek-ecekan. Bahasane beliau ngoten.
Terus setelah itu beliau tidak mau menuntut ilmu dari seorang syekh, seorang wali ini tadi. Saya carikan ya, ini loh sebentar. Dalam kitab Nawatirnya ini, awak dewe ben ngerti betapa sekaligus tutorial bahasane ngoten nggih. Sekaligus tutorial awak dewe iki carane khusyuk dan ngerti piye carane para ulama zaman dahulu itu sekhusyuk apa ya. Nah ini loh, ibadatus sholihin, ibadahnya para ulama sholihin zaman dahulu. Hikayah yang Robi'ah. Diceritakan bahwa dulu ada seorang yang bernama Isom bin Yusuf. Isom bin Yusuf ini mendatangi majelisnya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom terkenal sebagai seorang wali besar. Maka kemudian yang namanya Isom bin Yusuf ini ingin mencela terhadap Hatim bin Asom. Hatim al-Asom. Maka dia mengatakan, wahai Hatim al-Asom, bagaimana cara kamu sholat? Kaifa tusolli? Ono uwong cara bahasa kasarane ngomong wani-wanine marani majelis syekh seorang wali besar yang bernama Hatim al-Asom. Dia ingin mencelah, dia ingin mempermalukan, ingin mencela terhadap Hatim al-Asom. Kan lak saiki lak dadi kiai to. Saiki pengen takok. Kowe lek salat iki modele piye? Kaifa tusolli? Ya Ba Abdurrahman, kaifa tusolli? Awakmu salat piye? Fahawwala Hatim wajhahu ila Isom. Maka beliau langsung menatap terhadap yang namanya si Isom itu tadi. Seraya berkata, wa qala lahu idza jaa waqtus sholati kumtu fa atawaddau wudu'an dhahiran wa wudu'an batinan. Niki lho dawuhnya beliau. Kamu lek ngerti. Aku iki lek sudah datang yang namanya waktu sholat, maka aku bergegas untuk melaksanakan wudhu, yaitu wudhu yang dohir dan juga wudhu yang batin. Saya kayak dikandani ngono tak, aku wis bingung. Sing jenenge Isom. Seraya berkata dia, kaifal wudhu al batin loh. Ono ya wudhu batin barang kok ono. Piye maksudnya wudhu yang batin? Faqala amal wudhu ad-dohir fa'ausilu al-a'dha'a bil ma. Adapun yang aku maksud dengan wudhu yang secara dohir, maka aku basuh seluruh anggota-anggota wudhuku dengan air. Wa amal wudhu al-batin fa'ausiluhu bisab'ati asya. Adapun wudhu yang batin, maka aku basuh batinku dengan 7 perkara. Fitaubati wan nadamati wa tarki hubbid dunya wa sana'il khalqi war riyasati wal ghilli wal hasad. Aku itu kalau mau sholat, setelah melakukan wudhu yang dohir, aku melakukan wudhu yang batin, yaitu dengan cara aku basuh batinku dengan 7 perkara. Berupa pertama, at-taubah, aku melakukan yang namanya taubah. Kedua, an-nadamah, penyesalan atas semua perkara-perkara buruk, dosa-dosa. Yang nomor 3, wa tarki hubbid dunya, aku meninggalkan untuk benci, aku meninggalkan untuk cinta dunia. Yang nomor 4, wasana il khalqi, aku tinggalkan itu yang namanya pujian-pujian para makhluk. Yang nomor wariyasati, dan juga yang namanya menjadi pemimpin, nomor 5. Wal ghilli, dan juga saya tinggalkan pengunek-unek, aku gak bakalan menyimpan rasa dendam. Wal hasadi, dan juga aku tinggalkan yang namanya hasad. Bayang nih Pak, mari wudhu secara dohir, wudhu secara batin kayak ini kita. Taubat nadamah tarki hubbid dunya wa sana'il khalqi nggih maranganten wal riyasati wal ghilli wal hasadi. Summa adhabu ilal masjid, kemudian aku berangkat ke masjid. Fa absutu al a'dha'a fa ara al ka'bah. Ini lho ngerine wong zaman biyen. Kemudian aku masuk ke masjid, kemudian aku beberkan sajadahku. Setelah aku beber sajadahku, fa ara al ka'bah, aku bisa melihat Ka'bah dari tempatku berdiri di masjid tersebut. Fa aku mubaina hajati wa hadari, aku berdiri di antara seolah-olah aku itu di antara aku itu butuh kepada Allah dan di antara aku itu takut terhadap Allah. Wallahu nadiri, Allah Ta'ala adalah zat yang melihatku. Wal jannatu an yamini, surga ada di kananku. Wan naru an shimali, neraka ada di kiriku.
Wa malakul mauti khalfa dhahri, malaikat maut itu berada di belakangku. Wa ka'anni wadi'un qadami 'alas sirati. Dan seolah-olah aku itu sedang meletakkan kakiku di atas siratal mustaqim. Wa adunnu anna hadhihi shalah akhir salatin usolliha, dan aku menyangka bahwa mungkin ini adalah salat yang terakhirku. Summa anwi wa ukabbiru bil ihsan, kemudian aku niat dan aku takbir Allahu Akbar secara baik. Wa aqra'u bit tafakkur, aku baca dengan penuh penghayatan. Wa arka'u bit tawadu, aku rukuk dengan penuh rendah diri. Wa asjudu bit tawadu, dan aku sujud dengan penuh rendah hati. Wa atasyahadu bir roja, kemudian aku tasyahud dengan penuh harap. Wa usallimu bil ikhlas, kemudian aku salam secara ikhlas. Fahadihi sholati mundu salasina sanatan, dan inilah bentuk sholatku selama 30 tahun. Bayang nih Pak, sholatnya para orang-orang sholih ini kayak gini iki. Katene takbir iku wis langsung ketok sing jenenge Ka'bah. Gusti Allah benar-benar di dalam hatinya itu merasa muraqabah, diawasi, dilihat oleh Allah. Kemudian seolah-olah kananku adalah surga, kiriku adalah neraka, belakangku adalah malaikat maut, dan seolah-olah aku ini sedang berada di atasnya siratal mustaqim. Piye Pak salate koyo ngono kuwi? Bayangne dhewe lah, sekhusyuk apa beliau di dalam salat. Ngarepe langsung katok Ka'bah, koyo salat nang ngarepe Ka'bah. Marono ngeroso Gusti Allah niku benar-benar melihat terhadap beliau. Kanan iku surga, kiri iku neraka, mburi iku malaikat maut. Kemudian seolah-olah berdiri di atasnya siratal mustaqim. Beliau menyangka mungkin ini merupakan sholat yang terakhir, gak sanggup Pak. Malah sampai beliau sampai yang orang yang ingin mencela terhadap Hatim Al-Asam itu berkata, hada syai'un la yakdiru alaihi ghairuk wa baka bukaan syadidan. Ini merupakan sebuah tata cara salat yang tidak ada yang mampu kecuali panjenengan. Paham ya? Kayak ini gitu Pak. Salate para solihin, para al-auliya is-solihin. Salate khusyuk tenanan. Bayang nih dewi salati model koyo ngono iku. Pun Masya Allah, kalau saking kepingin menyampaikan bentuk khusyuknya para aulia is-solihin pada zaman dahulu itu kayak ngene iki lho Pak. Sampai kayak ngene iki. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Pun ya, amu wis paham ya. Bentuke salate wong-wong kayak ngono kuwi. Ya bayangne dhewe lah awak dhewe iku cara bahasa kasarane ngomong satu wae. Awak dhewe salat seolah-olah berada di atasnya siratal mustaqim nih piye, Pak? Ora iso mbayangne awak dhewe. Pun niku bentuk salatnya para al ulama al auliya is-solihin iku koyo bahkan beliau mengatakan hadhihi salati mundu salasina sanatan. Aku ngelakoni sholat model kayak ngene iki selama 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau dawuhnya para ulama seperti yang didawahkan Sayyid Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau dawuh kuncinya salat khusyuk itu berada di dalam wudu. Lek awak dhewe nang jerone wudu iku iso berusaha sholat, berusaha khusyuk, engkau salate insyaallah yo khusyuk. Karena sing jenenge wudu iku miftahus shalah. Sing jenenge wudu itu merupakan kuncinya salat. Sehingga kalau kita berada di dalam wudu itu suci khusyuk, dalam salat pun nanti juga khusyuk. Ini Bapak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Awak dhewe khusyuk is gak usah abot kayak dene iku mang Syekh Hatim Al-Asam ngono kuwi. Ade belajar khusyuk is gampang nih. Takbir Allahu Akbar karo menghayati apa yang kita baca, apa yang maknanya kita baca wis mari. Lek gak iso menghayati apa yang kita baca, wis khusyuk menghadirkan bahwa kita itu berada di dalam depannya Allah Ta'ala, dalam pengawasan penglihatannya Allah Ta'ala.
eling dosa-dosane awak dhewe njaluk sepuro penuh harap wis mari ngono ae. Lek kelase salate hatim al asem ngene ya abot tenanan. Pun lanjut. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Ini sifat yang nomor 2 nggih. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan para mukminin yang beruntung adalah orang-orang yang mereka itu dari perkara-perkara yang lelahan, perkara-perkara yang tidak berfaedah, itu mereka berpaling. Baik perkara yang tidak berfaedah itu berupa omongan ataupun selainnya omongan. Pun. Jadi ini walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan mereka dan para mukminin yang beruntung adalah mereka yang berpaling daripada hal-hal yang lelahanan atau perkara-perkara yang tidak berfaedah. Al-lahwi itu apa sih? Al-murad bihi kullu ma la ya'udu ala syahsi minhu fa'idatun fid din awid dunya. Yang namanya lahwi adalah sebuah perkara yang sama sekali tidak ada nilai positif yang kembali kepada seseorang tersebut, baik kepositifan duniawi atau kepositifan secara agama. Jadi ana wong kok ngedabrus ora enek faedah secara agama, secara akhirat ataupun secara duniawi, itu namanya lahwi. Jadi kalau kamu masih omong-omongan bahas ilmu, itu tidak termasuk lahwi. Kamu omong-omongan bahas masalah akhirat, itu tidak lahwi. Ngaji tidak lahwi. Kemudian juga kamu omong-omongan urusan bisnis, infoloker cara bahasanya. Ya gilangnya, infoloker itu tidak termasuk lahwi. Karena masih ada nilai positif manfaat yang kembali secara duniawinya. Kalau sudah tidak ada ini, tidak manfaat dunia, tidak manfaat akhirat, tidak manfaat secara agama, itu namanya sebuah omongan atau tindakan yang dianggap lahwi atau tidak berfaedah. Lah orang mukmin itu berpaling daripada al-lahwi, sawa'un kana fi'lan au makruhan au mubahan. Baik itu merupakan sebuah ucapan, tindakan, perkara yang makruh atau perkara yang mubah, seperti guyon-guyon, seperti bermain, wadaya'il auqat, dan juga tersia-sianya waktu fima la ya'ni, dalam perkara yang tidak berfaedah, wa taghawul fi syahawat wa ghairi dzalik mimma nahallahu anhu, apalagi barang sing haram, barang sing mubah, yo barang sing mubah tapi ora enek faedahe ae, kuwi ae termasuk lahwi, apa maneh barang haram. Sehingga kesimpulan ini ki, fayam bagi lil insani ayyara sa'iyan fi hasanatin li ma'adihi au dirhamin li ma'ashihi wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki dilanjutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga kesimpulannya, maka seharusnya bagi seorang manusia, dia itu tidaklah mengusahakan, tidaklah mengupayakan, tidaklah menggerakkan badannya, tubuhnya, kecuali di dalam perkara yang membawa positif untuk akhiratnya atau membawa hal yang positif untuk kehidupannya berupa uang, harta, itu sih roto api. Maka tengeri kita akan seperti yang hadis yang diinginkan hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk daripada baiknya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Misalnya awak dhewe ngene ya, intine HP gitu Pak, HP. Scroll awak dhewe tanpa adanya tujuan, tanpa adanya manfaat, itu itu termasuk anil lahwi, termasuk daripada lelahanan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iki mang penghitungannya sifat-sifatnya akmang ana sing keliru. Jadi daunnya saya Fakhruddin Ar-Razi, as-sifat al-ula itu al-mu'minun. Jadi al-mu'minun itu satu, alladzina hum fi salatim khashin ini dua,
walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun itu 3 ya. Itu 3. Mulakno ngaten nggih, niki bolak-balik ngeten. Hubungan ayat ini yang membahas tentang bahwa para mukminin itu berpaling daripada sebuah hal-hal yang sifatnya itu laghwi atau lelahanan. Itu ngeten dawuhnya. Hubungan dengan ayat yang sebelumnya bahwa orang-orang mukmin itu dalam salatnya itu khusyuk. Ngerti dawuhnya beliau wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma wasafahum bil khusyu'i fi salati atba'ahu alwasu bil i'rad anil lahwi. Allah Ta'ala dalam ayat yang kedua tadi kan mensifati bahwa para mukmin itu orang-orang yang khusyuk. Maka di ayat yang ketiga ini para mukmin itu disifati bahwa mereka itu orang yang berpaling daripada lagwi atau barang-barang yang tidak bermanfaat. Tujuannya napa? Liyajma'alahum al-fi'la wa tarka asyaqaini 'alal anfus alladziina huma qaidata bina'it taklif wa huwa a'lam. Krana wong sing khusyuk iku wong sing di luar salatnya itu tidak kakean lelahanan. Gampang ngomong ngono lho, Pak. Wong lek nang njobone salat iku kekakean lelahanan, hampir bisa dipastikan dia salatnya kurang bisa khusyuk, kakean pikiran. Begitu juga sebaliknya, orang yang salatnya khusyuk, insya Allah dia itu orang yang akan berpaling. Orang patek seneng kakean, guyon kakean, gedabrus kakean, gak tahu patek seneng. Pancen salate khusyuk. Pun walladzina hum lizakati fa'ilun, surat Al-Mu'minun ayat 4 ilahuna wallahu a'lam bissawab.